Emang banyak kekhawatiran untuk terjadinya perpecahan di negeri ini. Dan kupu-kupu kertas adalah salah satu pembelajaran di mana emang bangsa ini pernah mengalami perjalanan dan masuk ke fase kelam, di mana setiap yang berbeda adalah salah. Bahkan bisa terjadi pembunuhan karena perbedaan itu sendiri. Ini yang ditawarkan film ini adalah kemanusiaan. Gue sering ngomong ketika bye bye ya bro. Jadi gini, sebelum lo jadi fans fanatik sepak bola, lo jadi manusia dulu. Jangan jadi fans fanatik sepak bola tapi belum jadi manusia. Betul. Sebelum lo mencintai pilihan politik lo jadi manusia dulu. Sebelum lo menjalani dan percaya 100% taklid dengan aturan agama lo jadi manusia dulu. Karena apapun yang menyatukan kita adalah warga bumi di satu langit yang sama. Ujungnya seperti itu. Dan gue sering bilang, ayolah come on, lo milih itu, gue milih ini. Itu seperti ketika lo milih MU, gue suka Chelsea. Kita ceng-cengan, tapi setelah pertandingan kita ngebir bareng. Itu sebenarnya ada hal-hal yang harusnya simple tapi dibikin complicated. Sayang banget, ada hal yang harusnya emang luas dan lega tapi dipersempit. Ada harus yang sebenarnya mudah tapi dipersulit gitu. Itu gue rasa kebalikannya dengan esensi humanity yang akhirnya memperluas apa yang sempit, mempermudah apa yang sulit gitu ya. Itu pesan dari film ini. Gimana juga kita mesti ngakui yang namanya sejarah, sisinya nggak cuma satu, pasti punya banyak sisi. Dan akhirnya di sini kupu-kupu kertas ini yang gue harapkan adalah menginspiring generasi Z, milenial. Dan gue juga nggak terlibat waktu tahun 65, gue belum lahir. Gue lahir 5 tahun kemudian. Ini akan jadi opsi kita untuk menemukan jati diri kita masing-masing. Mana yang terbaik kita ambil, itu aja. Dan dasarnya adalah cuma satu, kemanusiaan. That's it, one love. Sarsa Patah itu sebenarnya bukan cerita tentang kejadian di Kupu-Kupu saja, tapi itu kejadian tentang manusia dengan segala macam karakternya. Kupu-Kupu Kertas itu juga punya signature yang sama. Kenapa saya sangat picky banget sama ini untuk mencari pemeran-pemerannya? Karena Kupu-Kupu Kertas itu mengandalkan membahasakan sesuatu yang jamak gitu ya. Pada masa itu orang-orang ya, yang saya gambarkan dengan bahasa yang lebih ini kupu-kupu gitu ya. Itu rapuh sekali. Kebayang nggak? Saya tuh selalu kebayang tahun 1965 ketika saya hidup pada masa itu. Saya harus mengaku sebagai siapa? Sebagai orang PKI atau sebagai orang non PKI? Karena ketika saya salah menjawab di hadapan orang yang berbeda ideologi, maka pada hari itu saya pasti mati. Jadi itu yang ingin saya gambarkan di film Kupu-Kupu Kertas, supaya kita sekarang ini kembali pada masa lalu. Mungkin Reza, Samo, Ciko, Amanda belum pernah mendengar cerita itu. Ya. Tapi mungkin Pak Yan Wijaya lebih ada di situ. Sedangkan saya mungkin sama seperti Emil dan yang lain-lain, Mas Andi, harus nonton film PKI pada masa itu yang setelah sekian tahun diputar menjadi wajib tuh pada zamannya Orde Baru. Nah ini saya pengen mengenalkan. Tapi sebenarnya saya membutuhkan teman-teman yang ada di sini sebagai messenger, seperti saya juga sama Mas Wajid, bahwa saya ingin mengembalikan situasi sekarang ini kembali kepada masa lalu sebagai bagian daripada pendewasaan. Kan sekarang ini kan juga politik dan segala macam itu punya kecenderungan yang besar untuk memisahkan kita. Bahkan kecenderungan besar untuk memecah kita semuanya. Nah, mudah-mudahan film ini ditayangkan di bulan Desember ketika ketika pada musim campaign kampanye. Dan itu sebagai pengingat, hati-hati. Berbeda pandangan silahkan, tapi jangan itu bisa jadi api yang akan membakar kita semua. Saya mencoba kembali lagi mengeluarkan salah satu peristiwa sejarah. Sesudah kemarin saya patah kita bicara di peristiwa sejarah di Makobrimob. Mungkin saya suka sekali ketika berbicara sejarah, cuman jangan sampai sejarah itu tidak ditonton oleh orang, ya kan? Karena itu kita masukkan love story di dalamnya yang sangat kuat sehingga orang bisa punya engagement dengan film itu. Kupu-Kupu Kertas ini bicara tentang kejadian di tahun 1965.
tentang situasi pada waktu itu yang mungkin banyak milenial nggak ngerti situasi itu. Itu masa kelam di Indonesia ketika hampir 1 juta orang terbantai. Ya, dan di tahun 1965 karena ada peristiwa pembantaian di PKI. Ya. Tadinya kita mengambil dari satu sudut pandang dari 7 pahlawan revolusi, tapi kayaknya kita lebih mudah ngambil dengan salah satu peristiwa di Banyuwangi, di mana ada peristiwa 62 orang anggota Ansor yang dibantai oleh PKI dan terjadi balas dendam di sana. Sehingga pesannya di dalam film ini sebenarnya, kenapa judulnya Kupu-Kupu Kertas? Kita ingin gambarin bahwa pada masa itu semua manusia itu rapuh. Karena peristiwa PKI itu sesudah kita masuk ke dalam, kita melihat fakta sejarahnya, ternyata itu bukan hanya peristiwa yang berkaitan dengan ideologi, tetapi begitu banyak masalah-masalah seperti hoax dan segala macam, sehingga orang yang dibilang PKI pada waktu itu sudah pasti mati. Makanya begitu. Kita hanya ingin menggambarkan betapa kita pernah ada di kegelapan, dan message-nya adalah semoga situasi seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Thank you. Bikin film yang punya kualitas tuh nggak ada yang instan. Pasti semua waktu. Dengan kita sekarang berkumpul di sini, kita bersyukur kita punya line up tim yang luar biasa. Kemudian saya mewakili Tematan Studio sebagai penulis skenario untuk Kupu-Kupu Kertas ini, mewakili Rami Manda dan beberapa tim penulis lainnya. Bersyukur sekali untuk kesempatan yang diberikan ketika itu melalui Bang Denny, Emil, Pak Yun, Mas Ojin, dan beberapa rekan lain yang melihat bahwa ini sebenarnya nyambung visi kita bahwa untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya untuk penonton generasi milenial, generasi Z yang mungkin konteksnya ini termasuk ada nilai-nilai sejarah ya Bang Denny yang kita coba perkenalkan lewat Kupu-Kupu Kertas ini dengan medium film, dengan format yang berbeda, tetap drama, tetap menarik, tetap menyenangkan dan inspiratif, tapi tidak jauh dari sejarah yang kita jangan pernah lupakan. Kenapa saya tertarik ketika dihubungi Pak Yuka, Mas Adi? Karena ceritanya, walaupun memang latar belakangnya tentang yang berada di tahun 1995, tetapi core-nya adalah love story, dan love story itu kuat sekali. Ini yang membuat saya juga, oke, ini asik dan tantangan sendiri, dan doakan saya supaya bisa mendukung cerita yang luar biasa menarik dan bagus ini untuk supaya lebih naik lagi. Nah, that's why we choose you, Mas Andrianto. Luar biasa. Oke, aku gimana project setelah naik bus gitu ya bersama dengan Denny Sregar, cerita dong Mas. Ya, ini sebetulnya ada satu, kalau berlatar waktu yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda, cuma ini punya satu benang merah yang sama sih, ada satu semangat yang sama bahwa ini tentang orang-orang, manusia biasa yang terjepit di konflik dari dua kekuatan besar ya. Di saat itu di sini tahun 65 di Banyuwangi, di mana orang-orang biasa bisa terinjak-injak oleh dua gajah yang bertarung, dan gimana keterlibatan karakter-karakter itu di sana. Tapi ya aku di sini sama tim akan konsentrasi dengan orang-orang sebagai personal ya, sebagai manusia-manusia yang rasa takut, rasa sedih, rasa cinta, rasa kehilangan di dalam peristiwa besar itu. Itu sih konsentrasi. Ada dua tokoh, Ning dan Ihsan. Yes. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Ya. Akankah dia happy ending dan punya sesuatu yang aneh? Kasih bocoran dikit dong Mas. Ya, mereka harus berhadapan sama peristiwa berdarah. Betul Mas. Endingnya seperti apa ya? Kita lihat nanti. Kalau dilihat warna tone color di naik bus itu kan memang cenderung menggunakan treatment kamera, cumits dan lain sebagainya. Kalau kali ini gimana Mas Emil? Sekarang aku kerjasama dengan Padri Nadia. Iya. Ya. Treatmentnya ya kita mencoba apa ya? Ada rasa nostalgic dikit nanti dirasa ya. Rasa yang lebih nostalgic, cuma nggak sekedar naik bus karena
apalagi di awal film ya, ini tetap aja nih kita berkisah tentang romansa dua anak muda sebetulnya kan. Jadi tetap kita tampilkan ke rasa romans itu, keceriaan mereka, harapan mereka, positifnya mereka, yang itu nanti tergambar di kita lihat dari visualnya juga. Keindahan dari Banyuwangi, ada gurun yang katanya lebih indah dari Bromo. Oh ya, apalagi dengan ini ya, settingnya Banyuwangi, kita banyak sekali tempat-tempat yang wow, selain indah, cuman kalau kita lihat lebih detail lagi, indahnya itu juga mengancam. Wow, keren. Orang tua saya juga belum ketemu pada zaman itu ya. Tapi saya kan bertemu sama orang-orang hebat yang di belakang saya yang mungkin akan memberikan informasi yang lebih lengkap atau kan cerita-cerita yang terjadi di dalam pada tahun tersebut. Jadi ya pastinya kita akan lebih banyak share, kita akan lebih banyak reading, kita akan lebih untuk karakternya kita bangun lagi, terus ya gitu aja sih mas. Saya juga bingung soalnya belum lahir masalahnya. Silakan. Ya, Ciko. Enggak, kalau buat saya sendiri sih bukan masalah tahu kayak gitu, tapi apa yang dilakukan sama karakter ini. Kan ntar kan juga pasti sana kan kita semua bakal coba buat nyampe di titik di tahun itu gitu maksudnya. Dengan lingkungan dari semuanya yang dibikin, dari apa yang konsep dari dia dan karakter itu juga kan maksudnya butuh waktu buat riset gitu maksudnya. Ya yang jelas pasti kita bakal reading dan riset buat karakter itu nyampe atau enggak ya nggak bisa dijanjiin, and let's see and we'll do our best. Oke, nice, baik. Reza, silakan. Sama ya guys, mau bilang. Yes. Bang Faris, makasih lo udah nanya kan. Sebenarnya saya sudah lahir di tahun ini. Sebentar. Assalamualaikum Pak. Beneran. Selama ini saya bersembunyi di patung pancoran. Nah, ya tentu akan kesulitan juga. Cuma memang bagaimana kita menyikapinya mas. Sejujurnya nih history YouTube saya mas rata-rata tahun 1965 kayak gitu ya. Pokoknya gimana caranya bisa nonton ini kayak gimana nih bahasanya, nonton kayak gimana suasananya, gitu-gitu lah. Cuman gak lupa juga nonton YouTube-nya Reza Arab juga saya itu gak mantap bang, mantap ya bang. Thank you Bang Faris. Oke. Iya, silakan. Kita berikan tepuk tangan dong ada sekalian. Kerjasama yang luar biasa, semoga sukses perjalanannya. Iya. Thank you. Mas Oji mungkin dari Maxi silakan boleh. Iya boleh. Dan untuk ini akan diberikan kepada Reza Arab. Benar. Supaya kita bisa pansos sama Reza Arab ya. Yes. Ya, ke kamera dong ya. Ya. Nanti. Sukses dan juga bisa memberikan satu buah karakter yang oke, bang. Ya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, thank you. Pak Yuka, silakan Pak, boleh. Kali ini untuk senior kita. Nah, ya. Silakan Pak Yuka. Untuk Ibu Ayu Laksmi dan juga untuk Iwa K. Yes. Ini kepada ayah dan ibu nih. Halo ayah, ibu. Iya. Bang, sehat ya bang? Sehat bang? Gua tuh bang. Siap bang. Silakan Pak Yuka. Tadi penulisnya namanya siapa? Risa Temata. Oke, itu yang jadi produsernya Kadep. Iya. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Sukses sobat-sobat ya. Detektif. Lalu untuk yang berikutnya ini untuk Mas Emil akan memberikan perwakilan kepada para pemain. Kita boleh undang untuk Amanda Manopo dan juga Ciko Kurniawan. Silakan. Amanda. Ning sama Iksan. Iksan. Bismillah semuanya lancar ya. Hai Ning. Semuanya sehat-sehat itu yang paling utama ya.
sehat-sehat dan juga produksinya secara detail semuanya nanti Desember ya bisa dinikmati dan juga bisa box office. Tuh gongnya tuh. Ya silakan Mas Emil. Oke. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan, Rizka, terima kasih. Iya. Oke, boleh foto dulu nanti. Ya. Ambil foto aja. Oke. Makannya jangan terlalu banyak. Jaga body sih kok. Jangan kayak Arul. Tergendut loh. Ya, baik, terima kasih. Selamat boleh kembali. Ya, mungkin tumpengnya boleh kita tolong ya. Jadi, rekan media, sebelum kita selesai, kita